Oke, ya kita mulai. Siap bicara mindset? Siap, Siap, Coach. Coach. Supaya nggak nyasar, ya nggak salah jalan. Ya, kelamaan kalau salah jalan. Ya, benerin ini dulu. Nomor satu mindset atau pola pikir. Ya, saya cepet aja ya supaya teman-teman juga dapat spiritnya. Benerin ini dulu. Mindsetnya. Ayo, ngaku nih. Ya, siapa yang punya pengalaman problem ini? Cung, ngacung, ngacung. Saya mah gaptek, Coach. Saya nggak bisa jualan, Coach. Ayo, ayo, ayo. Tolak. Ayo ngaku. Apalagi mindset Anda yang membuat Anda merasa tidak berdaya apa? Ketika Anda sekarang misalkan mau terjun ke bisnis. Ayo, apalagi selain yang saya tulis? Kayaknya udah mewakili semua ya. Betul. Gak percaya diri. Nggak pede. Takut Oke. gagal. Tuh, Mas Edo nih. Kayaknya saya nggak bisa apa-apa, Coach. Saya nggak ada kompetensi. Bener tuh, banyak Mas Edo yang seperti itu. Saya kan udah puluhan ribu orang yang belajar ya. Nggak punya ilmu yang cukup. Yes, apalagi? Mulai dari mana, Coach? Mulai dari mana? Aduh. Kurang motivasi. Kurang motivasi. Nggak punya mentor. Nah, punya mentor. Apalagi? Yang menghambat diri. Yang menghambat diri apa? Terkurung sama Terkungkung. rutinitas. Terkungkung. Ini siapa nih? Teh Lisna ya, dari Cimahi. Iya. Banyak orang, ini benar Teh Lisna. Banyak orang yang terjebak dengan tanda kutip zona nyaman yang semu. Betul ya? Betul. Saya udah rutinitas, saya udah tiap hari ngantor Coach, udah tiap hari apa, ya kan? Seolah-olah udahlah saya mah udah nyaman seperti ini dan udah jadi kebiasaan saya. Betul? Betul. Aduh ya, angkat tangannya, pegang dadanya. Astagfirullahaladzim. Pantesan hidup gua nggak maju kan gitu. Betul. Betul ya? Oke, merasa nyaman di zona saat ini, padahal itu kenyamanan semu, teman-teman sekalian. Betul? Betul. Kenapa Coach Helmi tahu ya? Kita berinteraksi dengan banyak orang, teman-teman sekalian. Ya, oke. Yuk, teman-teman. Nah, gimana cara merubahnya, Coach? Gampang. Apa yang biasa Anda ucapkan, nah ini kalau belajar magnet rezeki namanya disiplin kata. Gunakan kalimat positif dan memberdayakan. Gunakan kalimat positif dan memberdayakan. Kalau Anda bilang gaptek, berarti kalimat lawannya apa? Saya harus belajar lebih giat. Belajar lebih giat. Saya harus lebih melek lagi. Betul nggak? Betul. Oke, teman-teman, yuk. Nih ya. Contoh, saya minder jualan. Tadi ada yang merasa minder kan jualan kan? Merasa kayaknya derajatnya tuh rendah gitu. Ada kan yang kayak gitu? Ada, Coach. Yo, berarti apa? Ayo dibacain, Mas. Paling atas, Mas. Jualan itu menolong sekaligus menyelesaikan masalah orang lain tetapi kitanya dibayar. Asik banget ya. Jadi semakin kita banyak menolong orang, maka semakin banyak kita bisa mendapatkan penghasilan. Supaya tidak ada mental block di sininya. Betul nggak? Betul. Betul ya, teman-teman sekalian. Merubah sedikit mindset itu bisa bumi langit itu. Ya, teman-teman sekalian, beneran kalau pengen dapat cuan dari rumah, benerin apa dulu? Mindsetnya. Mindsetnya dulu. Pola pikirnya harus yang pola pikir atau sikap belief system yang memberdayakan. Jelas ya? Jelas. Waduh, Coach Helmi kok semangat banget. Ya, iyalah teman-teman, hari gini duit kagak ada, motivasi kagak ada, terus gimana? Oke. Lanjut. Lanjut, Coach. Oke, ya. Oke, teman-teman sekalian. Yang kedua, teman-teman. Pahami ini, ya. Bacain yang kedua, Bu Luhur. Yang kedua apa? Kalau orang merasa malu untuk jualan. Jualan itu halal, riba itu haram. Iya. Masa orang yang nyicil ke KPR,
Orang yang kredit motor itu nggak malu kan? Karena dianggap satu kelaziman. Karena semua orang sudah menggadaikan SK PNS-nya ke bank, karena beli motornya dengan cara nyicil, beli mobilnya dengan cara nyicil, KPR-nya dengan nyicil, dianggap itu jadi kebenaran umum. Betul ya? Iya. Betul. Persepsi yang dibangun adalah itu hal yang wajar. Kalau buat saya, itu menggadaikan akhirat Anda. Astagfirullah. Ayo, teman-teman. Buka, Mas Yayak tolong yang bawa terjemahan ya. Buka surat Al-An'am ayat 116. Ini supaya teman-teman dapat spiritnya dulu. Masih lama kok, saya 1 jam. Waduh, nggak kerasa, nanti tiba-tiba habis aja. Yuk, menang gaya tuh, Mbak Asri. Menang gaya, belain, maksain DP-nya. Nyicilnya nggak bisa, akhirnya ditarik. Marah-marah lagi. Ayo, bisa? Saya bacakan ya, Coach. Yes, surat Al-An'am ayat 116. Gimana, Bu? Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Yes. Jadi ketika kita mengikuti kebanyakan orang, persepsi kebanyakan orang yang dibangun, malah itu kita menyesatkan. Betul ya? Iya. Karena kita akhirnya apa? Jauh dari kebenaran-kebenaran, teman-teman sekalian. Waduh, ini Coach Helmi jadi apa ya? Kangen saya ngisi offline. Kalau saya ngisi tentang ini, wah ini membara banget nih kalau saya. Karena umat itu sedang dibuai gitu, dibuai dengan kondisi yang dianggap sesuatu itu lazim. Ayo, ya kita tanya deh. Ini apa namanya? Terjadi memang di masyarakat kita. Betapa banyak ASN atau PNS yang menggadaikan SK-nya untuk nikahin anak, untuk biayain sekolah, ya, menggadaikan SK-nya untuk dapat pinjaman dari bank. Betul apa betul? Betul banget. Banyak banget, Coach. Apalagi pinjol. Bener, Mas Iman. Saya ya, 2000 berapa tuh? 2018. Anak muda usia 30 tahun datang ke kelas saya, kelas hidup berkah tanpa riba. Waktu itu saya ngisi di masjid di daerah mana? Di daerah Soekarno-Hatta. Bareng sama ibunya. Wajahnya tuh udah kusut, dibawa sama ibunya. Dan ibunya cerita, Coach Helmi, tolong bantuin dong Coach, apa yang harus saya lakukan? Anak saya sampai saking stresnya sampai kepikiran untuk bunuh diri. Ayo, ngeri kan? Ngeri. Bisa jadi karena lagi jauh sama Allah. Udah itu aja problemnya. Kalau punya Allah mah kan nggak ada yang dikhawatirin ya. Ngeri teman-teman. Ya, maka jualan. Bangkit, jangan pengen instan dapat duit cepet, tapi akhirnya kelelep. Ayo, duit cepet tapi kelelep. ayo, yang banyak ketipu-ketipu kayak gitu kan, rela ngegadein sawahnya karena ada iming-iming investasi, nyimpen uang sekian, nanti bahkan berlipat-lipat ganda segala macam, sebulan, 2 bulan, 3 bulan lancar, 6 bulan, zong, tiba-tiba hilang di peredaran. Wow, kenapa Coach Helmi tahu? Teman-teman saya banyak yang ngalamin hidupnya berantakan gara-gara seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Jadi kalau kita nggak sesuai dengan track yang benar, kepleset. Judi togel ada lagi. Serius Kang Rahmat. Iya. Zaman saya dulu tahun 80-an ada Porkas namanya. Ya, aduh, ngeri banget ya, Masya Allah. Ya, lanjut, Mas. Lanjut. Iya, ngeri. Oke, apa? Semakin banyak berjualan. Semakin banyak berjualan, semakin banyak membantu orang lain, dan bisa berbagi. Yes, ada di surat Al-Baqarah ayat 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya kan? Kan kalau sedekahnya juga, udah sedekahnya gede, sering lagi, kan powerful, betul nggak? Betul. Suburin sedekahnya, yes, teman-teman. Jelas? Jelas kok. Oke, berarti penting nggak belajar jualan? Penting banget. Ya, penting banget teman-teman sekalian, banget belajar jualan, belajar bersedekah. Dan itu yang dicontohin kok. 2275, 2276, betul? Betul. Iya.
Oke, wah, Coach Helmi membara banget. Semangat saya kalau ketika orang yang mau. Tadi ada yang chat ya, Coach saya lagi hijrah memperbaiki ekonomi. Waduh, saya senang banget dengar kata-kata kayak gitu. Itu pasti dimudahin. Jadi gini, barang siapa hijrah di jalan Allah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pengen hijrah lebih baik karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Itu janji Bu Luhur, janji Allah mah nggak mungkin meleset Bu Luhur ya, betul nggak? Betul. Oke, mantap, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yes, teman-teman, saya doakan semoga Anda yang hijrah, sedang berjuang, selalu diberikan kesabaran dan istiqomah. Amin. Oke, amin. Kok malam hari ini Coach Helmi begitu semangat? Iya teman-teman, saya rindu nih, pengen menularkan energi. Karena saya pernah ngalamin hidup terpuruk, bahkan sampai pengen bunuh diri juga ada di fase kehidupan saya. Di tahun 2006 atau 2007. Ya, itu fase terberat dalam kehidupan saya. Passwordnya hanya satu, lupa sama Allah, itu aja. Ya, untung kita punya saudara, punya teman, punya keluarga yang mengingatkan, kembali ke track yang benar. Udah. Ya, solusi mah adanya di mana? Solusi itu adanya kalau kita takwa. Udah gitu doang. Ya, wah ini panjang kalau cerita ini. Ya, saya akan sampai jam 2 pagi jalan terus. Mas, yang keempat, Mas. Apa, Mas? Kalau ada yang orang bilang gaptek apa? Tidak ada kata gaptek. Yang ada adalah kesungguhan untuk tekun dalam belajar. Yes. Tidak ada yang namanya gaptek. Yang ada adalah kesungguhan untuk tekun dalam belajar. Tekun dalam belajar. Tekun dalam belajar. Jualan itu profesi yang mulia, berbagi kebaikan dan kebermanfaatan. Oke, artinya teman-teman, kalau teman-teman sendiri masih malu, masih minder, masih mental blocknya, mau sehebat apapun teknik jualannya, sehebat apapun produknya, tapi kalau mindsetnya masih belum benar, kira-kira hasilnya gimana teman-teman sekalian? Nggak akan maksimal. Karena ada hambatan dari dalam, teman-teman sekalian. Betul ya? Betul. Ya, ada hambatan dari dalam yang ini teman-teman harus dobrak dulu, itu dulu. Jelas? Apa jelas bingit? Jelas bingit. Oke, ya, oke. Siap lanjut ke yang berikutnya, teman-teman ya.